Kembali lagi di channel Info Mantap, channel yang dimana menjelaskan info-info termantap yang ada di dunia. Lumpur lapindo akibat semburan gas di Sidoarjo, Jawa Timur, ternyata terindikasi mengandung harta karun. Hal ini diungkapkan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Eko Budi Lelono membeberkan indikasi ini dan penelitian pun tengah dilakukan Badan Geologi terkait kandungan mineral di lumpur lapindo ini. Tak tanggung-tanggung, lumpur ini terindikasi mengandung logam super langka alias logam tanah jarang atau rare earth element. Lantas, apa saja yang perlu diketahui terkait harta karun di lumpur lapindo ini? Simak videonya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasan, bantu kami dengan klik like dan subscribe-nya serta hidupkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Diteliti sejak tahun 2020. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Eko Budi Lelono mengungkapkan bahwa pihaknya sudah sejak tahun 2020 melakukan penyelidikan terkait dengan adanya harta karun super langka itu atau mineral logam tanah jarang di lumpur lapindo, Sidoarjo itu. Mengandung logam tanah jarang. Eko juga menyebut bahwa ada indikasi logam tanah jarang di lumpur ini, namun jumlahnya tak begitu besar. Seperti diketahui, logam tanah jarang memiliki banyak manfaat dan bisa digunakan sebagai bahan baku dari berbagai peralatan yang membutuhkan teknologi modern saat ini, antara lain sebagai bahan baku untuk baterai, telepon seluler, komputer, industri elektronika hingga pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan atau EBT seperti pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin PLTB. Lalu, bisa juga untuk bahan baku industri pertahanan hingga kendaraan listrik. Berdasarkan data survei Badan Geologi Kementerian ESDM tahun 2009 sampai 2020, tercatat saat ini untuk logam tanah jarang sendiri terdapat di Tapanuli, Sumatera Utara sekitar 20.000 ton. Lalu, di Bangka Belitung ada mineral monasit yang mengandung logam tanah jarang, dan monasit ini dijumpai bersama endapan timah dengan sumber daya sekitar 186.000 ton. Kemudian, di Kalimantan, ada kajian di Kalimantan Barat potensi logam tanah jarang dalam bentuk laterit 219 ton dan Sulawesi 443 ton. Mengandung logam mineral kritis. Eko menyebut, selain terindikasi mengandung logam tanah jarang, di dalam lumpur lapindo ini juga terindikasi mengandung logam mineral kritis yang jumlahnya lebih besar dibandingkan logam tanah jarang. Tahun 2020 penyelidikan di sana, dan teman-teman kami terlibat dan lakukan kajian secara umum di Sidoarjo. Dan ada indikasi logam tanah jarang ini, selain logam tanah jarang ada logam raw critical material yang jumlahnya lebih besar dari logam tanah jarang. Ungkapnya saat konferensi pers. Tim Humas Badan Geologi Kementerian ESDM menjelaskan lebih lanjut bahwa salah satu kandungan langka yang ada di lumpur lapindo adalah mineral-mineral yang termasuk kategori mineral kritis, yaitu litium dan strontium. Litium juga bisa digunakan sebagai bahan baku untuk baterai kendaraan listrik maupun pembangkit berbasis energi baru terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya. Bisa buat bahan baku tembikar, bata, dan genteng. Tim Humas Badan Geologi juga menyebut bahwa lumpur lapindo ini juga bisa dimanfaatkan untuk bahan baku tembikar, bodi keramik, bata, dan genteng. Perlu penyelidikan lebih lanjut. Humas Badan Geologi menyebut bahwa potensi kandungan mineral dalam lumpur lapindo ini secara keekonomiannya masih dalam tahap penyelidikan umum, sehingga perlu penyelidikan lebih lanjut agar data bisa lebih aktual. Kandungan litium di lumpur lapindo memiliki kadar 99,26 sampai 280,46 ppm, dan strontium dengan kadar 255,44 sampai 650,49 ppm.
Potensi mineral ekonomis masih dalam tahap penyelidikan umum, sehingga data belum akurat karena secara umum masih menggunakan hasil penyelidikan tahap awal yang belum rinci dan terbatas pada kedalaman dangkal, tulis keterangan resmi Tim Humas Badan Geologi. Penyelidikan terkait harta karun di lumpur Lapindo sudah dilakukan Badan Geologi Kementerian ESDM sejak 2020. Kemudian, pada 2021 Badan Geologi mulai mengkaji secara detail temuan mineral super langka di sana. Hasil penyelidikan awal kandungan lumpur Lapindo akan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan target area untuk penyelidikan potensi lanjutan. Temuan litium dan strontium pada lokasi lumpur Lapindo baru berasal dari area tertentu. Kawasan yang menjadi sumber temuan ini memiliki kedalaman 5 meter. Bukan tidak mungkin, temuan lanjutan terkait harta karun di bawah lumpur Lapindo akan bertambah nantinya. Perlu dilakukan penyelidikan yang lebih terperinci untuk mendapatkan data yang lebih detail dan pasti terkait jumlah sumber daya litium dan strontium pada kandungan lumpur Sidoarjo, ujarnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.